Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Gajah Duduk dipilih karena sudah lama hadir dalam mewarnai perkembangan berbusana di Nusantara dan telah melekat di hati lapisan konsumen secara turun-temurun. Perkembangan sarung sedemikian pesatnya sehingga sekarang tidak hanya dikenakan oleh pria sebagai outfitnya, karena kain sarung Gajah Duduk menawarkan kenyamanan yang sesungguhnya serta tidak bisa dibandingkan. Hal ini sesuai dengan tagline kita, Legenda Nusantara, bahwa sarung adalah budaya kita, sarung adalah Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih semuanya sudah hadir di Q&A. Tentu saja bintang tamunya juga tak kalah spesial seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Siapakah dia? Tentu nama ini bisa saja tidak asing bagi Anda pemirsa. Dia adalah Yusuf Hamka atau yang akrab dipanggil Babah Alun. Ia dikenal karena kontribusinya yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Namun beberapa waktu lalu ia juga sempat menyita perhatian publik akibat perseteruannya dengan pemerintah. Dan kini Yusuf Hamka kembali menjadi sorotan publik lantaran namanya digadang-gadang masuk dalam bursa sebagai salah satu kandidat yang akan bertarung dalam pilkada. Nah, di panggung Q&A kita akan saksikan apa cerita di balik ini semua. Apakah ia cukup berbangga dikenal sebagai Raja Jalan Tol atau ia akan pindah panggung dengan maju dalam kontestasi kepala daerah. Nah, bagaimana? Langsung saja kita akan undang bintang tamu kita, Yusuf Hamka. Lebih meriah lagi dong. Boleh bersalaman dulu Bapak Alun. Bapak Alun sebelum duduk boleh kita ngobrol dulu. Apa kabar? Waduh, Bapak Alun, gimana ini? Apa benar pindah panggung? Kan sudah jadi Raja Jalan Tol. Kok mau sekarang masuk ke pilkada? Saya ralat dikit, bukan Raja Jalan Tol, pengusaha Jalan Tol. Oh, pengusaha. Nggak mau dibilang raja, kenapa? Enggak, ada raja yang benar. Takut saya. Oh, takut ya. Kok bilang kemarin innalillahi sih waktu dapat surat tugas untuk maju pilkada DKI? Sebagai orang yang beragama, tentunya kita setiap dapat musibah atau kesenangan semua pasti dari Allah, kembali kepada Allah lagi, itu aja. Tapi ini suatu kesenangan atau musibah berarti? Nah, tergantung, belum dijalanin. Kalau udah dijalanin baru lihat musibah atau kesenangan. Oh, berarti diterima dulu ya ini ya? Enggak juga, harus menerima, bukan diterima dulu, harus diterima gitu. Oh, oke. Berarti benar-benar ini Babah Alun akan pindah panggung ya. Tepuk tangan. Silakan duduk Babah Alun. Nah, Babah Alun ini kan jarang muncul, ya kan? Jarang tampil. Tapi akhir-akhir ini banyak muncul di media-media. Apakah ini juga bagian dari untuk menunjang kampanye, memuluskan jalan? Saya nggak banyak tampil sebenarnya. Sampai sekarang pun saya nggak punya persiapan apa-apa. Tetapi teman-teman media yang minta saya tampil. Nanti kalau saya nggak layanin, teman media musuhin saya. Dilayanin, dibilang katanya nyari panggung. Gimana sih? Oke, tepuk tangan. Baik, kita akan mulai. Box yang pertama, boleh pilih nomor berapa? Saya pilih nomor 3 aja deh, sesuai nasi kuning 3.000 jadi 3. Oh, nasi kuning 3.000 jadi 3. Kita buka box nomor 3, panggung.
Oke, bicara soal panggung kita langsung ke Bang Effendi. Oh, saya. Oke. Alun. Alun itu kalau bahasa Indonesianya ya, itu yang pertama lembut. Dan yang kedua Lirih. Lirih. Lembut, kemudian juga membuai. Jadi dari musik mengalun. Alun sebuah simfoni. Alun sebuah simfoni. Nyanyi bareng yuk. Hati disadari. Iya. Terus yang kedua kalau bahasa Sumatera Barat, bahasa Minangnya, belum. Alun lay. Nah, tunggu sebentar, alun lay ya kan? Bisa jadi kemudian jadi gitu ya, alun. Tetapi pertanyaan yang lebih penting dari panggung ini adalah tiba-tiba diumumkan loh oleh sebuah partai besar kan? Saya nggak tahu panggung belakangnya, tapi panggung depannya dinyatakan bahwa ini adalah calon kami dan dinyatakan sudah kami uji. Itu yang saya dengar di media loh. Apakah betul waktu itu sudah diuji dan dinyatakan lulus untuk Pilkada DKI Jakarta? Partai yang mana, Prof? Itu Golkar. bukan Golkar. kuningnya nggak terlalu kuning, agak kehijau-hijauan. Nah, malah ini jangan-jangan jadi gabungan deh. Iya. Nah, ada bayangan saya nih, saya sekaligus saja biar panggungnya langsung dari awal ini belegar. Apakah ada kemungkinan ya, ini bukan cuma waktu itu ada kemungkinan Kabah gitu ya. Kaisang dengan Babah gitu ya. Saya malah membayangkan yang lain karena tadi gabungan ini ya. Anies Babah misalnya. Ya kan? Biar ribut aja sekalian lah. Ayo, bagaimana? Yang pertama tadi, Iya. ujiannya seperti apa dulu? Ujiannya seperti Yang apa? kedua, Memang sudah ada Anies ujian. Babah. Ujiannya seperti apa sehingga dinyatakan lulus ujian di panggung depan. Oke, silakan Bapak Alun. Begini, jadi kalau ujian itu sebenarnya itu sebagian dari ujian yang saya nggak tahu. Yaitu ditanya masalah sambil makan itu ditanya. Kira-kira Oleh siapa? Diajak makan oleh Pak Erlangga Oh, Pak Hartarto Erlangga. waktu itu makan ditanya. Dan ada juga pimpinan-pimpinan DPP yang lain ya. Ada. Terus ditanya, bagaimana sih mengurai kemacetan di ibu kota? Saya bilang, Pak, yang Bapak kemarin setujui PSN, kami sudah melaksanakan 35% pembangunan kami. Yang mana Harbor 2, yaitu dari Priuk sampai Pluit, Pak, 9,7 kilo. Pak Erlangga nanya, itu bagaimana untuk apa? Itu adalah buat truk-truk kontainer logistik kita dari pelabuhan untuk dia menuju ke Tangerang atau ke Pelabuhan Cigading, itu dia dari sana, kan pelabuhan besar sana. Sehingga kita bangun semacam jalan kayak jalan layang MBZ, tapi kita punya double decker. Jadi singkat kata sambil makan siang itu, cerita dengan itu. seluruh DPP itu, Cerita ujiannya itu. begitu. Lalu diumumkan sebagai, Cepat sekali Pak Effendi. diumumkan sebagai calon. Itu pun saya nggak tahu Pak. Setelah itu saya pulang jam 1, saya baru sampai di kantor 1:30. Kemudian ajudan nelpon, kamu diminta ke DPP. Oh, diminta balik lagi. Baru bilang, saya baru kerja dulu nih. Enggak, minta jam 4 udah sampai di DPP. Tapi sudah ada kerentek ini kayaknya mau ditunjuk jadi Belum, di Mas. Pilkada. Belum. Enggak, kenapa mau datang lagi? Karena perintah, saya kan kebenaran tugas saya staf khusus Menko Perekonomian bidang investasi, Mas. Oh, Jadi walaupun saya nggak oke. sarjana, tapi beliau percayakan saya sebagai staf khusus. Oke, tadi menjawab pertanyaan Bang Effendi, apakah benar ada mungkin koalisi-koalisi Abah Kaisang atau Abah Anies, Anies Abah gitu? Gini, Ada jadi kalau pembicaraan dengan itu? Kaisang Kabah, kalau dengan Anies jadi Abah ya. Ini yang Iya. depan Yohana loh ini Abah. bisa. Tinggal kalau Pak Effendi kan pintar mengutak-ngatik Enggak, yang kata-kata. Abah tuh Yohana loh. Oh ya. Jadi, Kaisang- tapi lebih pilih mana? Lebih pilih Abah yang mana? Oh, Kabah. Kayak Iya, pertanyaan pilih Abah yang mana, Babah? Saya nih tidak dalam posisi untuk bisa memilih. Ini Bapak Alun kan dikenal sederhana, suka berbagi gitu ya. Bisa ngomong apa adanya, spontan sekali. Masuk menjadi pejabat nggak takut. Nah sekarang dengan baju yang 60.000, 200 baht beli dari Thailand, sepatu di depan sudah ada yang bolong gitu ya. Sudah dipakai terus menerus sampai masuk ke dalam gitu ya Baba. Harus berubah, pasti menyesuaikan, beradaptasi. Siap nggak? Nanti salah bicara, slip of tongue, nanti malah diturunkan sebagai minoritas. Harusnya negeri ini siap nggak menerima perubahan dari saya? Bukan tanya saya siap berubah nggak? Ada istilah begini, bahwa ketika jadi pengusaha itu kan kita punya dua privilege, Bah. Kita boleh dan bisa hidup serta punya kehidupan yang terbuka, semua orang bisa melihat. Dan
kita bisa menjadi manusia yang tertutup atau menjaga privasi. Nah, ketika sudah menjadi politisi, apalagi kepala daerah, tentu privilege itu udah nggak ada lagi. Semua orang akan melihat ke babah dan keluarga, istri, anak. Bahkan harus siap sewaktu-waktu kalau dapat cemoohan, keluh kesah, caci maki, apalagi dengan kondisi sosial media seperti sekarang. Pertanyaan Sherly adalah, seberapa siap babah dan keluarga dengan kondisi seperti itu? Dan kira-kira apa yang dipersiapkan dari sekarang untuk menghadapi kondisi itu, Bah? Saya nggak punya persiapan apa-apa. Selama ini kan teman-teman tahu, saya nggak suka flexing. Jadi apalagi kalau udah mau jadi pejabat publik, transparan setransparan-transparannya. Dan saya pun juga tidak akan membiarkan anak-anak saya, terutama teman-teman saya bilang mereka kan waktu berita heboh, wah enak dong katanya, kita dukung. Gini, kalau kamu mau mendukung saya, cukup satu, saya bilang. Jangan minta pekerjaan di balai kota. Dah, itu dukung saya. Nah, saya sudah dimulai tanpa mahar, tanpa tahu, tanpa mengharap, tanpa minta. Saya dijadikan calon aja udah luar biasa. Oke. Satu lagi, Coach. Jiwa entrepreneurship-nya kan pasti nggak akan hilang ya setelah menjadi politisi. Kira-kira ada program nggak untuk membantu UKM yang sekarang ini memiliki kendala dengan 3 hal. Yang pertama adalah pembiayaan, yang kedua adalah masalah biaya operasional yang terus-menerus meningkat, dan yang ketiga, sekarang saingannya sudah bukan lagi UKM lagi, tapi perusahaan-perusahaan besar. Yang pertama, situ kan bilang, jiwa dagang saya nggak pernah akan hilang. APBD yang saat ini 86 triliun, saya akan genjot kalau bisa dapat lebih banyak. Karena saya yakin pasti banyak spot-spot yang bisa dikolek untuk meningkatkan APBD. Selanjutnya, pastilah APBD itu nggak mungkin saya simpen depositoin, tapi akan digunakan untuk kemaslahatan warga Jakarta. Itu pasti. Jadi soal UMKM sudah menjadi concern saya. Sebagaimana saya nasi kuning, coba lihat aja. Saya tidak pernah pakai catering, saya tidak pernah masak sendiri. Saya selalu berdayakan UMKM. Nasi kuning saya jual 3.000, saya beli dari UMKM setempat 10.000. Banyak kan orang-orang bilang, kamu rugi dong katanya kalau subsidi 7.000. Mendingan bikin sendiri, paling subsidi kamu cuma 1.000, modalnya 4.000, kamu jual 3.000. Saya bilang ini berbisnis dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau dengan manusia saya pasti matematiknya rugi, tapi sama Allah itu pasti untung. Terima kasih. Saya bilang kalau saya ada utang BLBI, saya bayar negara 1 triliun. Tidak usah banyak bicara, saya bilang. Tapi kalau negara tidak bisa membuktikan saya ada utang, negara bayar saya 1 rupiah saja. Dipersembahkan oleh Oke, luar biasa sekali untuk pemanasan. Ini baru 1 box ya teman-teman. Masih banyak box yang lainnya, jadi ditahan dulu. Box kedua nomor berapa, Baba? Kira-kira mungkin persis yang tanggal lahir saya aja ya. Oke, berapa itu? Tanggal 5 Desember. 5 Desember, Sagittarius Tanggal berarti 5. ya. Kita buka. Viral. Nah, Baba Alun bicara soal viral, ini ada banyak sekali quotes-quotes atau motivasi-motivasi Baba Alun di media sosial itu yang viral. Salah satunya adalah tentang kalimat kebenaran bisa kalah tetapi kebenaran tidak pernah salah. Itu maksudnya apa? Sebenarnya itu terinspirasi karena kezoliman yang saya hadapin. Ya kan, pertama kasus Bank Syariah, saya difitnah. Seolah-olah saya ingin merusak nama syariah. Itu saya marah sekali. Yang kedua, di mana pemerintah memperlakukan warga negaranya tidak fair. Kami bayar pajak ratusan miliar setiap tahun. Tetapi ketika negara ada utang kepada saya tagih, saya minta. Bukannya bayar, malah saya difitnah seolah-olah saya yang utang kepada negara. Saya bilang kalau saya ada utang BLBI, saya bayar negara 1 triliun. Tidak usah banyak bicara, saya bilang. Tapi kalau negara tidak bisa membuktikan saya ada utang, negara bayar saya 1 rupiah saja. Saya ingin menunjukkan, my value is 1 triliun, but you bullshit is 1 rupiah. Itu aja.
Ternyata minta maaf belakangannya. Oh maaf, salah, yang saya maksud perusahaan Citra yang lain, bukan citranya Yusuf Hamka. Gampang amat minta maaf. Kalau saya sudah melakukan itu, saya udah lompat dari gunung bunuh diri. Itu sangat membekas nampaknya. Oh membekas. Tapi yang menjadi menarik juga dari yang viral belakangan ini ya, itu kan proses penagihan utang ini sudah 800 miliar. 800 miliar ya? Ya. Wah, ini Bapak akuntan juga Bapak ya? Aku mengikuti. Mengikuti. Itu sudah pernah didiskusikan juga dengan beberapa tokoh lain ya? Antara lain dengan Prof. Mahfud MD. Betul. Prof. Mahfud bilang apa? Karena antara lain ini tokoh yang kita kenal juga dengan integritas yang tinggi. Prof. Mahfud bilang apa waktu itu? Jadi waktu pertama kali kami ke Pak Mahfud minta keadilan, Pak Mahfud cuma tanya, proses hukumnya bagaimana? Pak, saya sudah PK Pak, udah paling tinggi. Saya menang dari pengadilan negeri, nggak ada yang kalah. Keputusan hukum sudah jelas. Dan kedua Pak, Kementerian Keuangan sudah minta berdamai dengan saya. Waktu 2015 masih 400 miliar. Jadi utang itu berkembang karena ada dendanya 2% keputusan Mahkamah Agung. Jadi setiap bulan denda 2%. Nah, Kementerian Keuangan membuat surat perdamaian kepada saya. Jangan 400 miliar dong. Ini kan buat negara, bantu negara, negara lagi susah. Akhirnya ya udahlah, kasih diskon. Saya bilang separuh aja dah, 200 miliar. Itu pun nggak mau, minta turun lagi. Akhirnya sampai angka 179 miliar. Kami teken bersama Biro Hukum Kementerian Keuangan, yaitu Indra Surya, sarjana hukum waktu itu. Setuju. Saya kan setuju. Jadi dia bilang proses hukumnya ngaco. Ngaco bagaimana? Kalau ngaco jangan minta damai, pakai surat Kementerian Keuangan perdamaian. Ini kan nggak ngaco, cuman mau bayar apa enggak. Ya kan. Terus akhirnya ada katanya oknum dari Kementerian Keuangan waktu rapat Desember tahun kemarin 2023 itu bicara lagi sama saya. Mau turun lagi dari 179 miliar, mau kepada utang pokoknya lagi, yang tanpa denda semua, total 78 miliar. Terus saya bilang nggak bisa. Terus ada ngomong di depan saya, bukan katanya. Emang kalau negara nggak bayar, lu bisa ngapain? Bisa sita apa? Oh kita sih nggak bisa ngapa-ngapain, tapi ini zolim. Kalau zolim itu Tuhan yang balas, bukan saya cuma jawab begitu. Nah rupanya sampai ke Prof. Mahfud. Waktu beliau pencalonan, kan beliau harus mengundurkan diri. Jadi sebelum mengundurkan diri, ada berita angin. Beliau nulis surat kepada Kementerian Keuangan bahwa utang terhadap pihaknya Yusuf Hamka harus segera dibayar. Kalau tidak, negara kena denda 2% mengakibatkan kerugian negara. Dan ini bisa masuk unsur korupsi dan bisa ada tindakan pidana nantinya. Kemudian saya ketemu Pak Profesor Mahfud di rumahnya. Saya tanya, Pak, benar Bapak buat surat itu? Saya dengar, oh benar, saya bacakan kok suruh bagian hukum Polhukam untuk tuliskan itu. Dan saya sudah tanya, kata Prof. Mahfud, kepada pengurus KPK, bahwa ini bagaimana? Oh ini tindak pidana korupsi, merugikan rakyat. Merugikan negara katanya. Dan rakyatnya harus dibayar, karena yang merugikan negara, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan diri sendiri, atau merugikan negara, itu korupsi katanya. Nah, Bapak, tapi Gen Z mungkin banyak yang belum tahu, 800 miliar hutang, itu tuh hutang apa sih sebenarnya? Jadi gini, kami punya deposito dulu tahun 98 bank dilikuidasi semua. Banyak bank-bank yang bangkrut. Negara untuk itu negara telah melakukan mengambil over semua utang-utang itu untuk dibayar. Nah kami itu tidak dibayar, yang lain dibayar. Kami bilang kenapa nggak dibayar? Oh ada terafiliasi katanya dengan pemegang saham yang lama. Kami uji di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung, sampai PK 1, PK 2 semua udah kita lewatin. Sampai dia udah minta damai. Berarti kan diakui, cuman kebenaran menterinya ganti dari Pak Bambang Brojonegoro kepada Ibu Sri Mulyani. Endingnya sampai Babah ada di panggung ini seperti apa tadi? Hilal belum kelihatan sampai hari ini. Belum ada hilalnya ya? Baik. Semoga lancar. Oke, sedikit Bang Tejo. Tadi yang menarik, waktu mau damai sama pihak Kementerian Keuangan, terus minta maaf, terus Abah bilang, enak banget, gampang banget minta maaf. Kalau aku sudah naik ke puncak, bunuh diri, ya kan? Ini menarik bagi aku. Saya minta penjelasan Balun kalau kondisinya seperti ini gimana. Sekarang banyak orang yang dulu daihatnya Jokowi. Mau membela. Bahkan saya ngeritik dikit aja dibantai. Gitu. Sekarang orang-orang itu mengkritik Jokowi. Tanpa minta maaf ke rakyat Indonesia. Bahwa maaf saya dulu tentang salah tentang Pak Jokowi dan nyuruh kalian semua milih Pak Jokowi.
Itu bener nggak menurut? Harusnya mereka naik gunung juga. Mereka minta maaf dulu, sorry saya dulu salah, gitu loh. Itu gimana? Itu masalah adab, Mas. Saya sekolah nggak tinggi, tapi saya diajarin adab yang baik sama orang tua saya. Makanya saya siap untuk kalau saya salah, saya minta maaf. Banyak tokoh-tokoh, udah nggak usah sebut. Enak banget sekarang ngeritik Pak Jokowi tanpa minta maaf dulu kepada aku dulu ngeritik dikit aja. Dihantam di Twitter, di Instagram. Nah ini ada membekas juga. Membekas. Mereka minta maaf dulu ke Siglo Tejo dong. Viral, ada Apa kepahitan gantian ini. aja Ada pindahkan dulu kursinya di sana. Enggak, aku minta. perang gitu. Enggak minta. Itu Tadi senilai udah menjawab. 800 miliar juga itu. Lebih. Harga diri. Harga diri lebih itu. Sepertinya kalau melihat kasus Bang Yakin Makmur ya, Bang Iya, Yama Bang ini Yama. 98 kan 79 miliar untuk depositonya gitu ya, lalu 98 ya kan? Iya betul, berbunga dan Bukan berbunga, berdenda. berdenda dan 2% per bulan. baik. Oke, jadi ini menarik ini dikaitkan dengan Mbak Tejo. Mbah Tejo bicara tentang yang soal minta maaf. Ini kalau nanti dalam posisi seperti posisi sekarang gitu ya, beneran bakal bunuh diri kah? Karena banyak sekali akan dihadapi nanti. Posisi ini kalau pada saat terdesak, beneran mau naik ke atas langsung bunuh diri gitu. Insya Allah kalau saya berbuat salah, saya nggak perlu dihukum. Saya bisa punya cara sendiri. Baik. Ya kan? Baik. Budaya malu maksudnya, budaya malu. Iya. Adab malu maksudnya. Jadi dari Syiar awal harakiri. Bukan bunuh dirinya, adab malu. Adab malu. ada Baik. karakter itu. Dari awal sampai sekarang, Mbah, kami ini diperlihatkan dengan sosok yang sepertinya udah selesai dengan dirinya sendiri dari dalam. Yang kami lihat sekarang nggak begitu. Ini sebetulnya ada Babah ini memakai cara pikir, sudut pandang, dan nilai apa yang dipegang dalam hidup sehingga bisa seberani ini. Saya bukan berani, tetapi hidup di era reformasi harusnya kan semua harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kalau ada yang salah, harus kita berani sampaikan. Kalau kita nggak berani menyampaikan, kita membebek terus. Kapan negeri yang sangat indah, sangat bagus, sangat kaya, yang gemari Palo Jinawi ini bisa rakyatnya sejahtera? Ya, jadi kalau ditanya, saya harus ngapain? Saya juga belum tentu tahu saat ini saya harus ngapain. Tetapi saya ingin berbuat yang terbaik. Saya bukan akan melakukan, saya sudah melakukan. Kasih makan orang, udah 6,5 tahun saya kasih makan orang, subsidi. Ya kan, berbuat kebaikan, ya insya Allah dengan uang sendiri saya nggak perlu umumin dah. Semua saya udah banyak kerjain. Tapi sekarang banyak proyek yang banyak asingnya lagi. Bah, gimana dong? Mungkin juga teman-teman kita, generasi muda, berpikirnya ingin jadi pegawai negeri. Ya kan, akhirnya semua pekerjaan-pekerjaan itu kita nggak punya pengusaha swasta yang handal. Sehingga diambil porsinya sama asing. Dan juga, kayaknya saya bilang, tambang kita luar biasa. Sumber daya alam kita, kayu, apa segala macam luar biasa. Sumber daya ikan-ikan kita juga luar biasa. Berpikirlah adik-adik kita yang seperti ini. Harus bermimpi. Mimpi jadi orang kaya. Kalau orang kaya, uang sugih, kamu bisa bantu orang, bukan hanya keluarga kamu. Pertanyaannya menarik juga. Gimana caranya jadi kaya ala Babah Alun dan juga bagaimana agar dapat cuan yang kemudian melambung ya? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan next box. Tepuk tangan dulu untuk box saya. Kalau kepilih jadi wakil gubernur sampai ada nguing-nguing, aku turunin di jalan. Mas, insya Allah saya... Nah helikopter aja. Tapi kalau itu SOP, saya nggak bisa hindarin. Dipersembahkan oleh Ya, kita next box dulu Bapak Alun. Box selanjutnya, box nomor berapa? Mungkin angka keberuntungan saya mungkin tanggal nomor 9. Nomor 9, baik. Angka keberuntungan 9, kita buka boxnya cuan. Oh, pantas sekali. Sesuai ya, boxnya cuan. Bapak Alun tadi bilang kita harus jadi orang kaya. Nah, caranya gimana untuk anak-anak muda sekarang? Karena sekarang semuanya juga serba instan, apakah memang bisa? Nggak bisa. Kalau mau kaya secara instan, lupakan. Tapi kalau kalian punya mimpi, kalian mau usahakan mimpi itu jadi kenyataan,
Walaupun gagal harus diulang lagi, ulang lagi. Tentunya dengan mempunyai adab yang baik. Nggak boleh kualat sama orang tua. Ya, ridho Allah pasti ada. Yaitu ridho Allah pasti ada kalau kita hatinya bersih. Rasanya kalimat terakhir mewakili banyak pemirsa dan rekan-rekan di sini ya. Oke, sebentar Mbak Tejo, kita ke Coach Tom dulu. Bapak Alun kan bikin tol banyak banget ya. Udah cukup berkilo-kilometer ya. Ketika jalan tol itu dibuat, sebetulnya ada dampak negatif nggak sih untuk masyarakat sekitar akibat adanya jalan tol tadi? Dari penghasilan, dari peluang bisnis yang awalnya mungkin mereka bisa jualan di pinggir jalan, sekarang ditutup oleh jalan tol semua, atau mungkin dampak sosial pasca pembangunan jalan tol? Ada. Cuman kita lihat dampak orang per orang yang kita perlukan, apa dampak buat orang banyak yang kita perhatikan. Kita ambil contoh. Dulu dari Bandung, kita mau ke Sumedang lewat Cadas Pangeran, 4 jam. Sekarang dari Cileunyi ke Sumedang, just 20 minutes, 20 menit. Ya, satu pasti lebih cepat ya logistik. Dampaknya memang waktu pertama jalan tol Cisumdawu dibuka, Cileunyi Sumedang Dawuan dibuka. Pedagang ubi, pedagang tahu sempat protes ke kantor kami bahwa ubi-ubi yang pada busuk, tahu yang pada basi. Ini begini, saya bilang, kita gantiin aja lah, kita bayar semua. Pelan-pelan mereka akan beradaptasi. Tapi kesian Pak, kesian. Lebih kesian lagi. Rakyat kita yang lain terisolasi selama sepanjang 62 kilo. Ini kan kita buka. Kita buka desa-desa kecil yang antah berantah tidak dikenal menjadi kota-kota kecil yang baru. Misalnya Desa Pase, Desa Cimalaka, Desa Congeang. Sekarang udah dapat menjadi tujuan wisata yang baru. Mereka tidak terisolir lagi, terbuka semua. Jadi kalau kita buat jalan tol, memang kita harus memilih. Mengorbankan sedikit orang demi kebanyak orang, itu kita harus berani. Kalau kita nggak berani demi orang per orang, kita nggak punya nyali namanya. Kalau nggak punya nyali, jangan jadi pemimpin. Oke, wow. Kalau nggak punya nyali, jangan jadi pemimpin. Pertanyaan lagi, jadi dari sekian banyak jalan tol yang pernah dibuat, pernah ada rugi nggak? Sekarang yang Surabaya udah hampir 30 tahun rugi. Ya, Soreang Pasir Koja juga belum untung. Yang Cisumdawu itu pasti rugi. Kerugian yang paling besar tuh berapa ya? sih angkanya? Saya cerita begini aja, investasi Cileunyi Sumedang Dawuan 11 triliun. Kalau equity-nya cuma 3 triliun, 30% gitu ya. Terus berarti pinjamannya kurang lebih 8 triliun. Bunga 1%, berarti 8 triliun itu kalau 1% per bulan, 80 miliar. Pendapatan kami satu hari cuma 1 miliar, sebulan cuma 30 miliar. Jadi untuk interest yang kita bayar ke bank aja kami tekor 50 miliar per bulan. Pak, ini tapi nggak untung Pak, katanya. Gini, saya bilang, dulu airport Cengkareng, waktu pertama kali dibuka, semua orang protes kenapa nggak di Halim dekat. Begitu Cengkareng itu sawah-sawah apa semua kayak jin buang anak katanya. Sepi semua. Dulu ke airport Cengkareng, semua orang tempat airport itu semua tempat jin buang anak. Sekarang jin berebutan mau beranak di situ. Nah, Bapak. Ini satu pertanyaan nih. Memang pasti ada untung, ada ruginya. Tapi bagaimana kalau warga yang dibebaskan tanahnya itu misalnya diikutkan menjadi memiliki saham? Kalaupun rugi ya artinya mereka tahu bahwa ya ada ruginya gitu. Tapi sejak dari awal mereka merasa terlibat. Ada kemungkinan itu nggak, Bapak Halus? Waduh, itu bukan kemungkinan aja. Saya adalah penggagas pertama, walaupun belum selesai. Saya berani menantang waktu itu Profesor Danang Parikesit. Danang Parikesit ya. Saya bilang Pak Danang, saya melihat warga di situ juga harus diberikan kesempatan. Bukan hanya isolasinya kita buka, tapi mereka harus bisa mendapatkan benefit dari jalan tol ini. Dia bilang bagaimana? Kita buat yuk jalan tol syariah. Tapi jalan tolnya yang blue chip. Jangan yang rugi. Kalau rugi lu ngejorokin rakyat dong untuk nombokin lu punya. Yang mana yang blue chip? Bapak kan tahu. Bapak waktu itu dia sebagai kepala badan pengatur jalan tol. Nah, akhirnya kirim akademisi dari Universitas Erlangga dari Jawa Timur. Kita sudah bicara. Dan
sudah cukup hampir jadi, tapi dilalah Pak Danang diganti. Kita tidak bisa follow up lagi. Tapi kalau ada teman-teman akademisi mau, saya ingin coba. Kenapa saya mau bikin Ini sistem tantangan nih, syariah? semua akademisi yang nonton acara ini Yohana ya. Ya, bantu kami pemikiran. Aku tertarik yang soal utang tadi. Harus dihadapin, jangan menghindar. Dan barusan diulang Ini lagi. memang agak banyak tertarik soal utang nih. Enggak, Saya setuju. Rupanya banyak yang utang sama Mas Jiwo. enggak, malah sebaliknya. Saya Jadi tahun 90-an saya mau pameran, saya utang ke Pak Monang Sianipar. Saya sudah bikin perjanjian, ini akan dikembalikan, dibaca, disobek sama beliau. Nggak ada perjanjian utang antara teman. Tapi yang menarik, kamu kalau utang harus ditepati. Jangan begitu kamu mau ke sini terus kecopetan di jalan, terus kamu bilang, sorry nggak bisa bayar utang kecopetan di jalan. Kecopetan itu urusanmu. Bukan, jadi saya tepat waktu. Tapi maksudku pendapat Abah gimana tentang prinsip seperti ini? Terus yang kedua pepatah Inggris, jangan pernah ngasih utang ke teman. Kamu akan kehilangan duit dan kehilangan teman. That's right. Ini dua ini gimana menurut Babah Alun? Gini, betul yang Bapak bilang. Kalau kita sebagai teman, kalau itu jumlahnya masih bisa Kasih. kita nanggung ibaratnya, kasih aja. Sebab kalau minjem, dia nggak bisa bayar, dia menghindar, dia malu. Kalau dia nggak datang, kita juga kesel gitu. Kita cari dia padahal bukan mau nagih utang, mau ngajak yuk main lagi berteman gitu. Dia ngilang. Nah, itu betul Pak. Kalau yang pertama tadi? Yang harus pertama bayar utang, walaupun kecopetan di jalan, mau gini, bukan tanda harus tangan bayar dalam utang, bisnis. harus datang, etikanya harus datang. Walaupun dia kecopetan, dia datang. Sorry, Menjelaskan ya. gua kecopetan, gua nggak bohong, gua bener nih. Kalau perlu dibuatkan LP dia kecopetan, jadi benar serius. lagi gitu ya. Itu adab etika. Yes. Oke. Oke, silakan Kak. Ya, Bapak Alun, ini kan sebagai konglomerat, tadi bicara tentang utang, subsidi silang. Pernah nggak sih punya gangguan tidur? Dalam arti utang butuh banyak untuk bisa pintar memindahkan dari sana ke sini gitu. Kalau orang ketuk pintu, pikiranmu kalau hidup baik-baik adalah, oh orang ini butuh garam, oh orang ini butuh makanan. Jadi hidupnya tuh tenang, tidak ada gangguan tidur. Pertanyaannya punya gangguan tidur nggak, Bapak Alun? Saya alhamdulillah, di rumah saya tidak pakai aparat untuk jaga rumah saya. Di Kecuali mobil, nanti kalau dipilih jadi gubernur atau wakil gubernur. Ya? Insya Allah saya juga kalau perlu aparat yang pakaian sipil aja deh. Satu aja, jangan banyak-banyak gitu. Dan saya kalau bisa juga nggak usah pakai four-rider gitu. Saya punya mobil PJR 200 di kantor saya. Satu pun saya nggak pernah manfaatin. Karena buat saya, Serius, Allah sudah nggak kasih pernah semua. dimanfaatkan. Kita suara aja lihat yang jalan kiri kanan itu pakai semua provider. Jangan dimanfaatkan nanti macet Jakarta Kak. Aku setuju. Tapi kalau kepilih jadi wakil gubernur sampai ada nguing-nguing, aku turunin di jalan. Gitu loh. Mas, insya Allah saya. Nah helikopter aja. Tapi kalau itu SOP saya nggak bisa hindarin. SOP-nya diubah, itu yang bikin kita benci ke pejabat. Sama-sama di jalan, kita Indonesia makin susah katanya secara anggaran. Ya. Kan perlu kebersatuan. Betul. Begitu di jalan raya kita putus, aku gitu kan. Baik. Oke. Tapi Babah Alun ini kan termasuk dalam, kalau di Kamus Barat itu istilahnya double minority, minoritas ganda. Pertama, Babah berasal dari etnis Tionghoa. Yang kedua, Babah etnis Tionghoa yang beragama Islam. Dipersembahkan oleh Sebelum kita ke next box, kita kan tadi bicara soal cuan dan juga jalan tol ya. Tapi kan kita juga pengen nguji, apakah sosok Babah Alun ini mengenali proyek yang dia bangun sendiri? Kita akan tes Babah Alun. Ini foto yang pertama, sebutkan ini tol mana? Kita tampilkan. Nah, Babah Alun, ini tol mana Babah Alun? Cisumdawu ini. Cisumdawu, betul sekali. Kak langsung bisa tahu cirinya dilihat dari apa Bapak? Karena ruwetnya itu. Ruwetnya? Iya. Baik, duluan keluar. Menarik ya. Yang kedua, kita lihat. Tol mana ini Bapak Alun? Dalam kota yang Priok ini kayaknya. Karena ada
keren-keren yang ini nih dekat pelabuhan kayaknya. Oke, betul. Tol Pelabuhan Jakarta. Dan foto yang selanjutnya. Nah, kalau ini kayak ada melingkar-melingkar tapi tidak seruat Cisendawu. Iya, kayaknya di Antasari ini. Tol lingkar luar berarti? Iya, masuk yang ke tol Desari. lingkar luar. Benar teman-teman? Oh, Padahal Waru sering tahu. Surabaya, ya salah saya. Waru. Mana? Waru Surabaya. Waru Surabaya, baik. Berarti gini kesimpulanku. Kesimpulannya apa Mbak Tejo? Belum konglomerat. Betul. Karena menurut Ciputra almarhum, konglomerat itu sudah nggak ngenali proyek-proyeknya gitu loh. Itu rumah. Itu Betul rumah. Mas Jiwo, saya Jangan setuju. tahu, susah. Kalau konglomerat itu orang yang kaya semuanya. Nah saya cuman kelihatan kaya karena matanya semua teman-teman dibolak-balikan sama Allah support. Oke, baik, menarik sekali. Terima kasih Bapak Alun untuk box kali ini. Kita akan lanjut ke box selanjutnya, box nomor berapa? Attahiyatul mubarakatuh salawatulillah. Nomor satu. Baik. Jadi ada kemungkinan jadi nomor 1 juga. Amin. Nggak harus nomor 2. Gitu. Asal usul. Ya, untuk menjadi nomor 1 nampaknya kita harus tahu asal usul. Silakan share. Babah Alun ini sebelumnya saya minta maaf tanpa bermaksud untuk rasis. Tapi Babah Alun ini kan termasuk dalam, kalau di Kamus Barat itu istilahnya double minority, minoritas ganda. Pertama, Babah berasal dari etnis Tionghoa. Yang kedua, Babah etnis Tionghoa yang beragama Islam. Dalam perjalanannya, tentu ada konsekuensi positif dan negatif dong, Bah. Boleh nggak Bah diceritain ke kita, apa pengalaman menguntungkan dan tidak menguntungkan punya asal-usul 2 itu, Bah? Kalau kami keluar negeri, kami begitu sampai di imigrasi Singapura, kadang-kala dia tanya, what is your nationality? Saya nggak bilang I'm Tionghoa, I'm Indonesian dengan bangganya. Tapi begitu kami pulang ke negeri kami, lu Cina lu. Kami pulang ke Cina, kami nggak diakuin. Jadi kadang-kala suka sedih. Mau apa? Kita suka membedakan ras. Anak-anak saya kawin dengan orang dari Nusantara sampai mancanegara. Jadi mantu saya ini 1 dari Lahat, 1 lagi dari Irak. Terus cucu saya mau dibilang Tionghoa, atau mau dibilang Lahat, atau mau dibilang Irak. Sedih hati ini. Kita harusnya sebagai anak bangsa, kita udah nggak zamannya milih-milih ras atau apa. Kita saudara kemanusiaan, ya kan? Masa sama hewan kucing kita bisa sayang? Masa sesama manusia karena beda etnis, beda agama kita harus saling benci, saling musuh? Makanya saya coba meletakkan satu tatanan. Saya mencoba menjadi orang Indonesia yang baik. Walaupun darah saya nggak bisa dilupakan, saya darahnya Tionghoa. Tapi saya nggak pernah ngaku saya pribumi. Waktu nama saya dulu, saya Yusuf Hamka, orang menganggap saya pribumi. Saya memberanikan diri. Dulu ada satu orang pengusaha besar, Tionghoa, namanya Muhammad A gitu ya. Dibilang nama Tionghoanya, oh marah-marah bisa ditempeleng. Karena dia mau merubah dirinya jadi Indonesia. Percuma, namanya Indonesia, hatinya bukan Indonesia. Saya mendingan, saya deklarasi. Saya Yusuf Hamka, nama kecil saya Alun. Ya kan, I'm Tionghoa. Tapi kalau mau dibuka hati saya, merah putih. Itu aja yang saya bisa buktikan. Banyak orang yang bertanya, Yusuf Hamka itu terkoneksi lekat dengan Buya Hamka. Sedikit saja. Betul. Arti kata Hamka ini dan apakah menjadi beban tersendiri? Di waktu saya disematkan nama Hamka oleh almarhum Buya Hamka, itu saya kaget. Luar biasa. Beliau adalah tokoh yang berani dan amanah. Buat saya khawatir saya tidak bisa membawa nama baik ini. Makanya disematkan nama Hamka itu. Saya kaget. Akhirnya hidup saya yang dulu ya zamannya jahiliyah, mau nggak mau pelan-pelan karena ada gendong nama besar ini, saya harus berperilaku baik. Berperilaku baik. Akhirnya alhamdulillah, walaupun belum baik total kayak Mas Jiwo, saya sudah mendingan dikit lah Pak gitu. Pernah memulai bisnis dari hidup susah, bahkan pernah bercita-cita jadi tukang parkir, pedagang es kacang hijau, dan pernah jadi penjual asongan. Itu benar sekali. Betul.
Kenapa? Waktu saya SMA, saya lihat teman-teman main saya jadi tukang parkir. Terus saya tanya kalau ketemu situ, lu parkir begini dapat berapa duit? Ah, bisa lah 10.000, 15.000. Waktu itu bakmi mesti 300 perak satu mangkok. Saya bilang, wih 33 porsi, enak juga ya. Ah, gue mau jadi tukang parkir aja, cukup. Gue makan sendiri satu porsi, paling 3 kali, 3 porsi. Bisa dapat 30, bisa traktir teman-teman. Dulu kan masa remaja. Kalau punya temen cewek dapat 10.000 sehari, udah lebih dari cukup gitu mau pacaran. Tapi nggak ada yang mau dulu umur 17 tahun. Dengan punya anak 3, ada Mbak Fitria, ada Faisal dan juga Farid, tidak mengalami masa-masa sulit itu. Oh dia anak orang kaya, kalau saya kan bukan anak orang kaya. Jadi bagaimana menghidupkan kembali kesederhanaan yang ada di dalam diri Baba Alun ini kepada ketiga anak-anak? Gini, kalau kitanya nggak memberi contoh, anak-anaknya pasti spoil. Ke cucu-cucu nanti lebih susah nggak? Insya Allah mereka juga pasti akan dididik seperti itu. Karena anak-anak saya sekarang sudah mulai mengikuti. Saya bilang, kita nggak perlu kaya. Yang penting kita dihormatin, disayang orang. Orang kaya apa sih? Bukan karena banyak duitnya. Orang kaya adalah orang yang paling sehat dan tidak punya utang. Itu orang kaya. Kalau kita belum kaya, selama masih punya utang di bank, belum kaya. Baik. Oke, singkat saja. Bang, ada istilah begini, bahwa kalau pengen melihat Islam, lihat ajarannya, jangan lihat pelakunya. Karena kalau kita lihat ajarannya, kita akan yakin, kita lihat pelakunya, kita ragu. Bagaimana pandangan singkat Baba Alun terhadap itu? Dan ada cerita di balik layar apa? Sampai akhirnya Baba Alun yakin, oke, saya pilih Islam. Itu gimana, Bah? Singkat saja, Baba. Kita harus memilih. Kalau saya lihat Al-Qur'annya, saya pasti nggak fasih bahasa Arab. Saya berdakwah nggak pakai ayat-ayat. Justru saya berdakwah pakai perilaku. Islam selalu di Al-Quran maupun di Alkitab Kristen mengajarkan cinta kasih, adab yang baik. Kalau orang yang tidak baik, bukan berarti agamanya yang tidak baik. Jadi kalau saya sih simpel aja. Makanya selalu saya katakan kepada anak-anak, bila engkau mau beragama yang baik, manfaatkan usaha kamu untuk keharuman agama kamu. Tapi jangan memanfaatkan agama kamu untuk kepentingan usaha kamu. Gitu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Vita. Silakan Mbak Tejo, penebalan tadi apa mungkin insight-nya? Tadi tentang putrinya, Fitria dan lain sebagainya. Fitria. Farid, Faisal. Penempaan mental. Saya malah kalau ketemu Pak Prabowo bilang anak Indonesia nggak perlu makanan bergizi, perlu penempaan mental. Mental yang seperti itu ya banyak teman-temanku yang jadi menteri pengusaha awalnya makan gaplek, makan justru jadi menteri nah itu nggak akan bisa diulangi oleh anak-anak bapak. Betul. Tragis itu. Karena pasti mereka makannya udah enak sekarang. Betul. Mereka anak orang kaya, Pak. Anak orang, apalagi cucu nanti. Iya, mereka cucu orang kaya, Pak. Makanya beruntunglah mereka, Pak. Kalau saya kan anak dosen. Malah nggak ditempa mentalnya. Nah, itu. Saya khawatir malah nggak jadi orang. Itu. Nah, saya takut nggak jadi petarung, betul, Pak. Ya, itu saya setuju, Sarannya Mbak Pak. Tejo? Saran itu ya. Itu juga yang saya alami walaupun saya bukan orang kaya gitu. Saya melihat anak-anak nggak kayak dulu waktu anak-anak saya sering kelai, Nah ini kembali dari atas harus ke bawah, Pak. Sama-sama kita doa aja. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan-rekan panelis dan tentu saja pamungkasnya Baba Alun boleh memberikan insight untuk anak-anak negeri di luar sana yang menyaksikan program Q&A ini terkait dengan value hidup yang memang harus dimiliki untuk menyongsong masa depan lebih baik. Ya, tentunya semua kesuksesan anak-anakku tidak lepas dari selain kita kerja, doa orang tua. Ya, jangan pernah kamu berasa kamu sarjana, orang tua kamu nggak sekolah, terus kamu hina. Ya kan? Tidak. Mereka mengandung kita dengan penuh pengorbanan. 9 bulan kami di dalam perutnya ibu kita tuh. Terus setelah kita lahir, mereka harus nyusuin. Kadang-kala malam tidurnya terganggu, ya kan, kenyamanannya terganggu hanya buat kita. Setelah kita mulai remaja, kita diantar, dipastikan sekolahnya yang benar, ditungguin kalau mata pelajaran juga. Terus begitu kita sukses, kita suka ngebentak-bentak orang tua. Itu adalah
namanya kualat dan tidak ada berkah dari Allah untuk kita. Jadi tetap walaupun setinggi apa pangkat kita, kalau satu hari kita jadi pejabat tinggi atau jadi orang kaya, hormati orang tuamu karena itu adalah mewakili Tuhan di dunia. Jadi tentunya juga jangan lupa berdoa. Kira-kira itu, jangan lupa bahwa kita asalnya dari mana dan harus kita ingat pengorbanan orang tua kita, dan juga jangan lupa beribadah kepada Allah, minta doa dari Allah, juga minta restu dari orang tua. Itu aja. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Bapak Alun dan rekan-rekan panelis untuk perbincangannya sangat inspiratif dan juga teman-teman, dan semoga ini juga bermanfaat bagi pemirsa yang menyaksikan Q&A episode kali ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya yang sudah menyiapkan baju saya yang saya kenakan pada malam hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam episode inspirasi Q&A lainnya. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Alun. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.